Cerita inspiratif kita pada hari ini berjudul Kesederhanaan adalah kunci. Kita sering gagal melihat keindahan dari hal-hal sederhana dalam hidup. Senyuman, semilir angin, bulan purnama, bintang-bintang di langit, kebaikan-kebaikan kecil, percakapan penuh inspirasi, ingatan masa kecil, kecupan ibu. Hal-hal seperti itu yang membuat hidup kita menjadi indah. Sebab itu akan menetap sebagai sebuah memori yang hidup. Hal-hal sederhana itu tidak memiliki harga yang lekat padanya. Tidak seperti sesuatu yang kita perjuangkan sekarang ini, yang kita pikir akan membuat kita bahagia. Jika kita gagal menghargai kesederhanaan, kita gagal untuk melihat dan mengapresiasi hal yang paling indah dan paling penting dalam hidup. Ketika kita gagal menghargai kesederhanaan, kita akan gagal juga untuk menjadi lebih bahagia. Para pendengar sekalian, melalui podcast pada hari ini saya ingin mengatakan bahwa bahagia itu sebenarnya sederhana. Ketika kita hidup dan menikmati sekarang ini, akan terasa aneh ketika kita makan, kemudian kita membayangkan masa depan, kita makan apa nanti 10 tahun ke depan, kita mau ngapain setelah ini. Yang paling utama adalah ketika kita hadir saat ini dan menikmati saat ini. Itu adalah sesuatu sederhana. Ketika kita ngobrol dengan orang yang kita cintai, ketika kita sedang belajar, betul-betul belajar apa yang kita pelajari sekarang ini, ketika kita sedang berpikir, memikirkan hal saat ini, how to solve the problem. Ketika kita melakukan perjalanan jauh, jika kita yang berfokus pada tujuan, kita tidak melihat indahnya matahari, betapa sejuknya udara di pegunungan, atau udara sepanjang perjalanan ini. Kita melihat orang-orang yang lalu lalang, yang mungkin mereka sudah cantik, tampan, dan rupawan. Kita tidak melihat betapa indahnya bunga bakung di jalan. Kita hanya melihat ke depan tanpa melihat bahwa sebenarnya ya di sekeliling kita itu adalah indah. Kita melihat hal yang jauh, wah indah sekali di Amerika itu ya, tempat wisata. Setelah kita sampai sana, kita foto di salah satu situsnya, salah satu tempatnya, jepret. Kemudian kita pulang dan kita membagikan foto itu kepada orang lain tanpa kita menikmati di sana ada apa. Ingat, saudara sekalian, hidup kita bukan untuk orang lain. Hidup kita adalah untuk kita sendiri. Kita yang menikmati, kita yang berjuang, kita yang merasakan. Orang lain atau sesuatu di luar sana hanya menilai. Kita lah yang mengambil keputusan. Ketika kita semua sedang berpergian berwisata, apakah kita hanya berfokus untuk membeli oleh-oleh dan memberikan oleh-oleh itu kepada orang lain, tanpa kita menikmati perjalanan, kebersamaan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai? Itulah yang penting dari perjalanan, kebersamaan, togetherness dengan orang lain, dengan orang yang kita cintai, kita sayangi. Masalah orang lain kita bawa oleh-oleh itu nanti dulu, akan tiba waktunya. Jangan sampai kita melupakan raut wajah kebahagiaan istri kita, suami, anak-anak ketika kita sedang melakukan perjalanan. Ketika mereka bertanya, ayah itu apa? Papa itu apa? Dan kita menjawabnya sesuai dengan pengetahuan kita. Itu sungguh luar biasa. Ketika kita menjadi orang yang menjadi sumber pengetahuan pada saat perjalanan. Itu patung itu usianya berapa tahun? Dan kita bisa menjelaskannya. Bukan berarti udah kamu gak usah tanya macam-macam. Setelah sampai sana kita foto di lambang itu, di menara itu, di tugu itu, kemudian kita langsung pulang. Apa yang kita petik dari sini? Teman-teman sekalian, para pendengar yang budiman, hidup kita itu cuma sekali dan mati selama-lamanya. Jika kita tidak menikmati hidup yang sekali itu, kita mungkin dalam kematian kita menyesal. Apakah kita pernah mengatakan cinta kepada sesama kita, pasangan kita, teman-teman kita, istri kita? I love you.
saatnya itulah. Saat inilah. Itulah mengapa saat ini begitu indah. Dengan cara sederhana, kita dapat menikmati hal-hal yang besar. Jika kita bisa melihat sesuatu yang sederhana dan mensyukurinya, maka hal-hal yang besar juga kita dapat merasakan. Betapa luar biasa. Para pendengar, demikianlah sedikit pencerahan dari saya. Semoga apa yang saya katakan ini dapat menjadi inspirasi untuk kita semua untuk menikmati hari ini, untuk menikmati kesederhanaan kita. Ketika kita makan, nikmatlah makanan itu. Ketika kita istirahat, nikmatlah istirahat itu. Tidak perlu memikirkan hal yang besar, karena hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Sampai jumpa kapan-kapan.